Soekarno, antisemit, itu bukan oknum, itu mewakili negara, maka seluruh bawah-bawahnya ikut terkutuk. Lalu bagaimana caranya supaya nggak terkutuk? Ya kalian yang di bawah-bawah ini harus ngambil alih. Saya menolak untuk mengutuk Israel. Tanpa kalian harus mengutuki Palestina, dan memang sebaiknya jangan ngutukin orang kita kan. Gak usah ngutukin orang, bahkan musuh-musuh aja kita berkati, apalagi ya kan, musuh aja kita berkati kok. Nah, jadi jangan sampai terframing. Tapi orang-orang Kristen akhirnya kalah terframing, ya kan? Terframing ya, terframing semua. Ini si Uti Watimena dilaporkan. Nah, saya dengar Eli Miron juga dilaporkan, ya kan? Di mana itu di Medan apa di mana itu ya, di Johor apa? Johor Tinggi apa itu kemarin itu ya? Dengan sama si Richard, ya dokter Richardnya dilaporkan. Terus siapa itu kan? Yang lagi ya, karu-karuan. Faktanya seperti itu. Dan sekarang negara apa namanya gerejanya sekarang semua lagi ketakutan, nggak berani. Nah, ketika ada saya yang berani ngomong begini kan, gereja kan marah kan? Itu tadi ya, karena pecundang itu marah kalau ada orang berani. Pecundang. Yang paling lucu begini Pak Paul, kemarin kan ada yang lagi viral tuh si Elia itu, ya masalah tokoh Yesus dengan yang di seberang itu orang yang berbeda. Nah, di situ saya melihat Esra Suru malah saking mungkin dia ketakutan atau bagaimana, dia memberikan informasi yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Elia gitu kan. Jadi akhirnya dikoreksi lagi sama dia. Nah, apa namanya ya, sepertinya betul yang Pak Paul katakan bahwa orang-orang itu banyak framing dengan rasa takut Pak Paul. Ya memang pecundang. Ya, terframing dengan rasa takut. Dan gara-gara channelnya Pak Paul ini, kalau kita lihat kan selama hampir 2 bulan ini kan bahas Israel terus kan Pak Paul. Jadi sekarang pendeta-pendeta mau angkat telur ke seberang udah nggak berani Pak Paul, malu gitu. Pak Paul angkat telur bahasa Medannya gitu. Ya, menjilat gitu. Angkat mau jilat-jilat itu. Nggak berani Pak, udah malu Pak, karena Pak Paul langsung laporin ke Knesset sana kan. Jadi mereka juga berpikir harus hati-hati juga gitu. Jangan di sini jelek-jelekin Israel, tapi begitu dia nanti punya travel perjalanan, waduh, kurang banyak orang yang ikut travelnya dia itu untuk berkunjung ke sana, ke Israel, gitu Pak Paul gitu. Tapi di sini jelek-jelekin Israel. Udah saya catat satu-satu yang anti Israel itu, yang pro Palestina, pendeta-pendeta yang pro Palestina saya laporkan loh ke teman-teman di sana, ke sudut blok dia. Iya, kita sih bukan nggak prihatin dengan Palestina secara kemanusiaan, kita prihatin, tetapi juga seperti yang dikatakan kemarin bahwa Amerika terpaksa memveto resolusi Dewan Keamanan PBB itu karena apa? Peristiwa pembantaian 7 Oktober itu tidak disinggung sama sekali Pak Paul, seolah-olah itu hal yang biasa gitu. Kalau orang Israel mati, diperkosa, dibunuh, penggal, anaknya dipanggang di oven, itu hal-hal yang biasa, jadi seluruh dunia boleh bertepuk tangan gitu Pak Paul. Tetapi kalau orang Palestina yang jadi korban karena jadi perisai hidup, itu dunia harus berduka gitu ya. Nah kan aneh, kalau mau adil sama-sama ya sama-sama harus dikutuk gitu, harus dikondem. Nggak boleh separuh-separuh gitu Pak Paul. Nah, itu silakan Pak. Makanya mentalitas itu dia, mentalitas pecundang itu kan begitu. Dan itu menular ke gereja, ya karena itu kan negara nasional kan. Negara, makanya saya bilang, ya, kalau seorang Jokowi, seorang Soekarno, antisemit, itu bukan oknum, itu mewakili negara, maka seluruh bawah-bawahnya ikut terkutuk. Lalu bagaimana caranya supaya nggak terkutuk? Ya kalian yang di bawah-bawah ini harus ngambil alih. Saya menolak untuk mengutuk Israel. Tanpa kalian harus mengutuki Palestina, dan memang sebaiknya jangan ngutukin orang kita kan. Gak usah ngutukin orang, bahkan musuh-musuh aja kita berkati, apalagi ya kan, musuh aja kita berkati kok. Nah, jadi jangan sampai terframing.
Tapi orang-orang Kristen akhirnya kalah, terframing, ya kan? Terframing ya, terframing semua. Ini si Uti Watimena dilaporkan. Nah, saya dengar Eli Miron juga dilaporkan, ya kan? Di mana itu di Medan apa di mana itu ya di Johor apa? Johor Baru, Johor Tinggi apa itu kemarin itu ya? Dengan sama si Richard, ya, dokter Richardnya dilaporkan. Terus siapa itu ya kan? Yang lagi ya, nggak karu-karuan. Faktanya seperti itu. Dan sekarang negara apa namanya gerejanya sekarang semua lagi ketakutan, nggak berani. Nah, ketika ada saya yang berani ngomong begini kan gereja kan marah kan, itu tadi ya, karena pecundang itu marah kalau ada orang berani. Dan yang dilawan itu justru sesamanya sendiri. Yang dilawan justru sesamanya sendiri. Itulah mental pecundang. Dan itu yang kita bongkar. Makanya saya selalu menghimbau, saudara-saudara, kalau ada pendetamu gaya hidupnya mewah, dia tidak berdiakonia, dia tinggal ngajarin diakonia, kasih makan, ya jemaatnya banyak yang miskin, sementara dia hidupnya mewah, kamu tinggalin dia, itu pasti pendeta bangsat, pendeta itu akan membawamu ke neraka, itu satu. Kedua, kalau ini pendeta ributnya Trinitas, Yohanes, kita debat Trinitas, Yohanes itu nggak apa-apa, debat itu nggak apa-apa, orang Kristen berdebat itu bagus, tapi begitu kemudian membawa pribadi, wah dulu sampai saya diserang pribadi saya ya, dibongkar-bongkar masa lalunya sama orang-orang Trinitas ya, itu bangsat. Dan yang paling penting, ya apakah orang-orang ini berbuah apa enggak? Kalau buahnya cuma bacot doang, nggak usah didengar. Nggak usah didengar, ngapain? Ya, Trinitas, Yohanes, Unitarian, kalau dia cuma bacot doang, Tuhan berkata, hendaklah kebaikanmu itu diketahui oleh banyak orang. Ya, terang itu harus taruh di atas, ya, jangan ditaruh di bawah gantang, tapi taruh di atas. Kita semari, ya terang benderang semuanya, menerangi seluruh rumah dan seluruh bukit itu kan. Nah, Jadi kalau saya lihat kan gini Pak Paul, kita kan tidak pernah mengutuki Palestina gitu kan. Pak Paul juga saya lihat tidak pernah mengutuki Palestina, bahkan kalau bisa memberkati gitu ya. ya, Tapi juga saya juga memberkati Israel karena udah jelas lihatnya kan, siapa yang memberkati Israel akan diberkati, siapa yang mengutuki Israel akan dikutuki. Saya paling takut sama ayat itu Pak Paul gitu. Nah, itu jelas ada perintah-perintahnya ayatnya gitu. Tapi saya juga bukan berarti kita harus mengutuki Palestina, tidak. Bahkan kita harus memberkati juga. Tapi kadang-kadang ya orang-orang pendeta-pendeta kita ini terframing Pak, terbawa gitu. Sampai kemarin itu yang Pak Paul tunjukin videonya itu apa? Pesek itu yang ikut-ikutan berdiri di mana? Di Mahlapang itu untuk ikut-ikutan ngutukin Israel gitu ya. Nah, kan itu kan sebenarnya kan jadi salah. Memang bagi para hamba Tuhan, para pendeta itu adalah gerakan kemanusiaan. Tetapi bagi orang sana, justru ini di framing untuk menjadi gerakan agama, Pak Paul gitu. Itu juga nggak fair juga kalau seperti itu gitu. Framing bahwa ya ini orang semua bisa digerakkan, orang Kristen, pendeta-pendeta bisa digerakkan untuk ikut-ikut mengutuki Israel dengan dasar apa? Dan dasar kemanusiaan, tapi sebenarnya motivasi yang sesungguhnya dari seberang itu ya bukan motivasi ini, motivasi antisemitik gitu Pak Paul. Itu yang menurut saya kurang adil gitu. Silakan Pak Paul. Ya, memang sekarang nasibnya Indonesia ini sekarang ya. Ini bulan terakhir suara kenabian ya. Saya hanya menyatakan miris ya, menyatakan miris Indonesia ya, karena dari Soekarno sampai dengan Jokowi ya, tiap presiden ngutukin, makanya nggak maju-maju, malah tambah terpuruk. Ya sementara negara-negara di sekitar Indonesia malah udah maju, Timor Leste sudah maju, ya Vietnam, Kamboja pun sudah maju ya. Sekarang investor kan pergi ke Kamboja kan, ninggalin Indonesia pergi ke Kamboja. Vietnam sudah lebih maju dari Indonesia. Dalam 20 tahun aja ya bisa lebih maju, sejak tahun 2000 tuh Vietnam udah lebih maju dari Indonesia tuh saudara. Ya, orang-orang Vietnam itu kalau di luar negeri itu mereka bukan pekerja kasar tuh.
Mereka pekerja elit loh, yang mirip Singapura. Nggak kayak orang Indonesia keluar jadi TKI, TKW. Kelasnya di situ terus orang Indonesia ini. Kalau beda banget ya. Kalau ngelihat Cina sekarang sudah maju, Hong Kong udah maju, Singapura apalagi, ya kan? Tinggal Malaysia sama Indonesia aja udah lundul ini, ya kan? Malaysia sama Indonesia ini kan 11-12 ini kan. Makanya Malaysia sama Indonesia ini ya tertinggal, ya Jadi, kan? jadi kalau mau dilihat Pak Paul dari sisi ekonomi aja lah ya, kita Hmm, bicara ya. Ini ngobrolnya jadi ngalor ngidul ini, tapi nggak apa-apa. Karena kita lihat tingkat industrialisasi Indonesia itu turun sampai hampir 7% dibandingkan di era Orde Baru, Pak Paul, selama era reformasi ini. hmm, Itu satu. Industrialisasi kita turun. Terus kemudian juga investasi dari luar juga yang masuk ke kita itu turun, bahkan kebanyakan orang-orang Indonesia yang punya uang itu investasi di luar, terutama orang ini ya, orang Tionghoa ya, keturunan ya, itu malah invest di luar, Pak Paul. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah penerimaan pajak kita kalau industri-industri nggak dibangun, kita nggak mungkin pemerintah pungut pajak kan, Pak Paul kan? Dari siapa mau dipungut? Dari masyarakat yang cuman kan gaji sebulan habis itu, Pak. Mana ada yang sanggup bayar pajak yang besar-besar kalau masyarakat yang seperti itu. Jadi yang ada dengan kondisi yang sekarang ini ya kalau kita katakan ya kemunduran. Nah, orang berlomba-lomba sekarang nyalek di anggota legislatif, di anggota jadi di presiden. Ini politik ini kan nggak menghasilkan apa-apa, Pak Paul. Kalau dipikir-pikir, apa coba produknya? Produknya berupa berupa benda atau berupa apa? Nggak ada, kecuali menghabiskan uang pribadi maupun uang negara gitu ya. Bahkan kalau misalkan nanti ya kalau kita ya udah jadi rahasia umum ya, bagaimana para politisi banyak yang masuk KPK, Pak, banyak masuk ke ketahanan, tahanan ini kejaksaan gara-gara urusan politik. Jadi kalau dilihat mau kemana gitu. Jadi orang lucu ya sekarang ya. Saya lihat orang cari makan tuh di dunia politik, bisnisnya bisnis politik Pak Paul, ya bukan bisnis agama dan politik. agama dan politik, bukan bisnis yang seperti yang dilakukan di Singapura, di Malaysia. Di Malaysia taruhlah udah parah juga, di Vietnam dan di Kamboja, mana mereka bisa menghasilkan produk-produk bermutu. Tapi di sini apa yang dihasilkan Pak Paul? Paling juga ekspor cuman kopi Pak, gitu. Tekstil kita sudah kalah sama India, kalah sama Tiongkok. Kalau ngelihat angka-angkanya itu miris Pak Paul, makanya ya tidak ada Jangankan lain. ekspor, Pak. Sperma jadi impor, Pak. Iya kan? Indonesia ini sperma aja diimpor coba. Ya Ngeri itu kan? dia. Betul Pak Paul, makanya lihat aja puncak itu kayak gimana sekarang. Itu saya paling senang jalan-jalan ke sana sekarang, jijik Pak, nggak mau saya ke sana jalan-jalan gitu. Iya. Wah, kotor. Terakhir saya ke puncak itu udah kotor sekali dan isinya Arab ya. Iya, Ini mending pelacuran saya, sepanjang iya jalan mending isi kalau lonte kalau semua lagi itu ya. betul Pak Paul. Itu berapa tahun yang lalu saya terakhir ke puncak ya? 7 tahun yang lalu berarti ya. 7 tahun yang lalu loh. Apalagi sekarang ya. tujuh Sekarang tahun Pak yang lalu udah udah kotor loh. bukan seperti di negeri sendiri Pak kalau ke sana Pak Paul. Hmm. Udah beda gitu. Mending kalau punya uang kita pergi jalan-jalan ke Bali kalau punya uang gitu ya. Atau misalkan kalau ini ya ke kampung saya di tepian Danau Toba di Samosir, itu lebih enak gitu ya. Tapi kalau ke Iya. sana ngapain Pak? Nggak ada yang ini, udah nggak enak Pak suasananya. Nggak seperti dulu waktu masih ya era tahun 1970 sampai 1980-an. Itu daerah puncak, Iya, bagus ya. Sukabumi, itu Orang betul-betul Sunda tempat itu semua ya rata-rata ih, ya. budaya Sunda, makanan Sunda itu pada waktu itu masih enak semua Pak. Sekarang Pak ke Arab puncak cari semua. apa? Cari Puncak makanan sampai ke Timur Tengah Cianjur Pak. ya, sampai ke Cianjur itu ya. Sampai Ya, turun itu ya. betul Pak. Arab semua itu ya. Nah, gitu Pak Paul. Jadi susah gitu. Jadi kalau ngelihat yang perkembangan sekarang ini, dan ya otokritik lah terhadap yang tadi kita kan bicarakan soal gereja-gereja ini ya Pak ya. Sekarang gereja-gereja itu jadi galang untuk ikut-ikut milih-milih orang, tapi nanti begitu nanti terpilih nggak bakalan diingat Pak Paul. Gereja tetap aja ditutup.
Nggak akan, goblok itu. Iya. Si Ya, ini, si A, si X paling nasionalis, apa paling justru yang paling banyak gereja ditutup di zaman itu kok gimana? Berikan Pak Paul. Ini kita tinggal nonton aja 2024. Ya iyalah Pak, ya tinggal nonton aja lah, nggak bisa buat apa-apa juga. Berkati ya, saudara-saudara, berkati Israel. Ya, makanya kita akan mengibarkan bendera Israel. Ya, saudara, ini ya, support ya untuk operasional kita ya. Galarua kodenya 77 ya. Galarua kodenya 77, bukan buat saya. Serupiah pun saya nggak, malah kemarin saya nyumbang ya. Kemarin saya malah nyumbang untuk ini ya, untuk kegiatan ini. Jadi support ya ke Galarua, ya support. Kita lihat ya, ini sedang persiapan, mereka lagi meeting dengan semua ini ya, grup-grup dari elemen masyarakat. Ya, kita rencananya 1.000 orang ya, kita akan kerahkan 1.000 orang. Ya, saudara segera daftar ya ke Galarua kalau yang mau ikut, yang dari Zoom. Tapi saya ingatkan, kalau Anda bikin ribut atau terpancing bikin ribut ketika dicokok, kita nggak tanggung jawab. Ya, beda kalau lagi udah sampai di rumah, lagi tenang, nggak ada apa-apa, kita nggak ada ribut, tiba-tiba dicokok gara-gara ngibarkan bendera Israel, kita tanggung jawab. Ya, tapi kalau ada dicokoknya gara-gara ribut, kita nggak tanggung jawab. Ya, urus sendiri. Nah, makanya harus daftar, karena supaya terkontrol, terorganisir, rapi. Ya. Oke, ini ada Pak Robert, silakan Pak Robert. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,